Sahabat Sarang Informasi, di sini kita akan menguak cerita kebohongan Jokowi. Ada beberapa hal dan harus diapresiasi, Jokowi telah berani berbohong saat bercerita di UGM. Cerita ini tentunya sudah tidak asing lagi. Jokowi melakukan sebuah perjalanan atau ekspedisi, yaitu pendakian ke Gunung Kerinci. Ada sebuah pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya. Ini ada video pendek Jokowi 10 tahun lalu ketika pertama kali datang ke Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara reuni emas Fakultas Kehutanan 1963-2013 di kampus Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Di sini saya perlu acungi jempol atas keberanian Jokowi untuk berbohong mengaku sebagai alumni UGM saat dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi bercerita seolah-olah dia merupakan anggota Mapala Silvagama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci yang terletak di 3 perbatasan provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat. Marilah kita simak bersama pernyataan-pernyataan Jokowi di acara reuni emas tersebut yang kocak dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Di sini kita akan dengarkan Jokowi bercerita tentang ekspedisinya ke Gunung Kerinci. Karena keterbatasan duit, dari Jakarta, mereka naik bis ke Padang. Kenapa tidak ke Jambi yang lebih dekat? Padahal jarak Padang ke Jambi ada selisih sekitar 600 km. Dan anehnya, setelah sampai Padang, rombongan Jokowi balik ke Sungai Penuh yang merupakan ibu kota Kerinci yang masuk dalam wilayah Provinsi Jambi. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. Nah loh, salah lagi. Jokowi tidak tahu jumlah tepat rombongannya. 16 orang naik. Yang kesana itu badannya besar-besar semuanya. Saya paling kurus, paling kecil. Tapi yang sampai di atas, tanya teman-teman saya, yang sampai di atas pertama kali itu Jokowi. Benarkah Jokowi pernah melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci dan sampai puncak Indragiri yang merupakan gunung berapi tertinggi di Pulau Sumatera dan Asia Tenggara? Ataukah hanya merupakan isapan jempol Jokowi belaka? Sekarang marilah kita cross-check antara satu jejak digital dengan jejak digital lainnya. Pertama, kita simak kembali potongan video berikut ini. 2 hari naik bus karena nggak punya duit menuju ke Padang ke Sungai Penuh, kemudian naik ke Kerinci. Saat itu kira-kira ada 18 orang. 16. Saya kira 18 kurang 2. Kira-kira 16 orang naik. Di sini Jokowi mengatakan rombongan pendakiannya awalnya dia katakan 18 orang. Tetapi kemudian diralat oleh peserta lain menjadi 16 orang dan Jokowi pun mengiyakan. Padahal pada faktanya saya menemukan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Damianus Joko Santoso, boleh dipinggal Joksan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, sudah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah, lalu tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang gitu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Joksan itu Jalidul yang ngundang gitu loh, itu dia itu. Nah, karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, jadi pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya. Jika kita mengamati video ini,
Dan kita melihat dengan seksama dan teliti, tentunya ada perbedaan-perbedaan pernyataan Jokowi dengan teman-teman Jokowi. Lalu, hal ini sebenarnya siapa yang berbohong? Nah, itu kan. Ya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Itu udah kerinci, sama sing melu, tak tutup di Noiti. Udah itu aja, yang ngomong itu aja. Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah matang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, aja bener nekat dok. Yang ikut pecinta alam itu, duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak. Karena yang satu pada Ketinggian 3.000-an nggak kuat, ada tekanan. Nah, di sini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang, bukan 18 atau 16 orang. Jadi, siapakah yang berbohong? Jokowi atau orang-orang dalam video ini? Yang kedua, kita simak video berikut ini. Jadi karena nggak punya duit semuanya, Jakarta ini naik bus, naik bus ke Jakarta, ganti bus ke Jakarta, naik Padang 2 hari, Trans Sumatera dan kita akan dilakukan mandi ini kena semuanya karena dia termasuk yang aktif Pak, termasuk yang aktif itu berat. Kalau dapat 3 terus kita naik ke Padang, nginep sehari dan naik bus lagi ke itu nginep lagi persiapan untuk kasar. Dalam video ini, jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta, rombongan menuju Padang, dan setelah menginap sehari, mereka melanjutkan perjalanan ke Kersiktuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada 2. Pertama melalui Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Kersiktuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal. Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit. Jadi tahun 1983 itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solok, Solok Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian menuju ke Gunung Kerinci melalui Solok Selatan. Saat itu anak muda ini kagum akan rumah gadang yang ada di Solok Selatan. Dan saat itu anak muda tersebut yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Nah, dalam video yang tertanggal 9 Februari 2018 ini, jelas sekali Jokowi bercerita tentang dirinya yang pada waktu melakukan ekspedisi pendakian ke Gunung Kerinci bersama-sama rekan kuliahnya, mereka melakukan pendakian melalui jalur Solok Selatan, Sumatera Barat. Padahal, dalam pernyataan Jokowi sebelumnya yang terekam di dalam video tahun 2013, Jokowi mengatakan melakukan pendakian ke Gunung Kerinci melalui jalur Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Berarti dalam pernyataan ini, Jokowi bisa dikatakan berbohong lagi. Yang namanya sebuah kebenaran tentunya akan surut dalam sebuah cerita. Kebenaran akan menghilang begitu saja cerita-cerita yang sudah ditinggalkan. Sekalipun cerita tersebut viral dan dikonsumsi oleh banyak orang, akan tetapi akan hilang begitu saja. Beda dengan kebohongan. Suatu kebohongan akan terus meninggalkan jejak, yaitu jejak digital, dan akan semakin membara terus dibicarakan banyak orang hingga sampai tidak ada berhenti-hentinya. Seperti ibaratnya kasus ijazah Pak Jokowi. Kasus ijazah Pak Jokowi ini dari awal hingga saat ini bertahun-tahun sudah beberapa hal yang diceritakan oleh banyak orang tentang kejanggalan dan kejanggalan.
Salah satunya kejanggalan-kejanggalan tentang mengenai yang ada pada ijazah. Tentunya di sini ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Jokowi telah berbohong. Ada beberapa kebohongan-kebohongan Jokowi yang telah diungkap oleh netizen, dan tentunya masyarakat ini sering sekali membuat sebuah ringkasan dan rangkaian yang tentunya tidak lain yaitu tentang kebohongan Jokowi yang terus diutarakan dan terus dirangkai oleh netizen, sehingga menjadi booming dan menjadi panas, terus membara, dibicarakan oleh banyak orang. Kenapa bisa seperti ini? Sejatinya ini adalah dari Pak Jokowi sendiri yang dari awal tidak mau menyudahi permasalahan ini dan tidak mau segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya sangat sederhana, akan tetapi dibikin sangat rumit. Dan permasalahan ini tentang ijazah. Jika Pak Jokowi ini tidak ada permasalahan tentang ijazah, tentunya kasus-kasus lain atau berita-berita lain tentunya tidak akan diungkit-ungkit oleh masyarakat atau oleh netizen. Awal mula berita Pak Jokowi ini dikait-kaitkan dengan adanya dugaan-dugaan korupsi, dengan adanya hal-hal yang tentunya kita semua tahu yang beredar di masyarakat, yang beredar di media sosial saat ini. Awal-awalnya ini dipicu dengan kasus ijazah atau mengenai tentang ijazah. Jika Pak Jokowi dari awal sudah mensudahi permasalahan tentang ijazah ini dengan menunjukkan selembar kertas ijazah kepada masyarakat, tentunya masalah ini tidak akan menjadi lebar dan tidak akan kemana-mana, sehingga menjadi sebuah cerita yang tentunya tidak akan habis-habisnya. Bahkan ini seperti bola panas yang terus digiring oleh para pemain-pemain di tengah-tengah lapangan sepak bola. Tentunya hal ini tidak akan ada berkesudahan, karena bola panas tersebut tentunya tidak akan ada yang berani memegang sebuah bola panas tersebut, sehingga bola panas tersebut hanya menggelinding begitu saja, akan tetapi selalu menjadi sebuah perdebatan yang sangat luar biasa, karena tidak ada seorang pun yang berani menyentuh, apalagi disentuh pun atau disiram dengan air sebanyak mungkin pun, bola panas tersebut tidak akan pernah padam. Bagaimana cara memadamkan bola panas tersebut? Tentunya hal ini yang mempunyai sebuah cerita bola panas tersebut, yaitu Pak Jokowi sendiri yang mempunyai sebuah cerita bola panas tersebut. Yang bisa menghentikan dan yang bisa mengendalikan permasalahan ini, termasuk bola panas tersebut, hanyalah Pak Jokowi sendiri. Tentunya sudah tahu bagaimana cara menghentikannya. Masyarakat hanya disuguhin dengan hal-hal yang seperti dikatakan tadi, yaitu bola panas. Dan masyarakat tidak mau mengkonsumsi bola panas tersebut dan tidak mau memegang, akan tetapi hanya memainkan bola panas tersebut. Akhirnya bola panas menggelinding kemana-mana dan menjadi pembicaraan banyak pihak, dan tentunya menjadi pembicaraan netizen yang sangat serius. Hanya menunjukkan selembar kertas yang tentunya itu adalah suatu kebanggaan seorang yang telah menempuh pendidikan. Tentunya itu adalah hal yang sangat mudah sekali untuk menunjukkan, dan akhirnya agar bisa membuat masyarakat ini bisa reda dari apapun dari isu-isu apapun yang tentunya saat ini yang sedang dibicarakan dan menjadi sebuah polemik yang sangat luar biasa tentunya. Bahkan berita-berita lain pun tertutup dengan isu-isu, yaitu isu ijazah ini, karena isu ini memang sangat luar biasa sekali dikonsumsi oleh masyarakat dan diminati masyarakat. Padahal masyarakat sebelumnya tidak pernah antusias dengan cerita-cerita ini, akan tetapi dengan adanya berita-berita yang simpang siur dan beberapa hal yang tentunya menunjukkan sebuah keraguan-keraguan dan kejanggalan yang dinilai oleh masyarakat, akhirnya masyarakat terus mengikuti dan ikut mengkonsumsi tentang pemberitaan-pemberitaan ijazah palsu milik Pak Jokowi ini. Padahal belum tahu sebenarnya ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli, akan tetapi masyarakat sudah terlanjur tergiring opininya dan sudah terlanjur membuat sebuah asumsi-asumsi
yang tentunya seperti yang beredar saat ini yang dibikin oleh beberapa orang, atau mungkin berita-berita yang digoreng oleh beberapa pihak, dan akhirnya masyarakat pun ikut percaya dan tergiring opininya. Yang bisa menyelesaikan kasus ini atau yang bisa menyelesaikan berita-berita atau bola panas ini hanyalah Pak Jokowi sendiri.